Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Partai Golkar pecah lur ya. Pecah. Golkar pecah karena salah dukung Prabowo Gibran. Kenapa begitu kan kok pecah begitu? Satu sisi ya diantaranya adalah tidak sesuai dengan konstituen mereka. Pertama, yang kedua, Airlangga dianggap gagal karena Partai Demokrat sebagai pemenang kedua ya di parlemen di situ begitu kan. Kok bisa-bisanya tidak ada kader dari Partai Golkar yang maju sebagai calon presiden atau wakil presiden di situ begitu kan. Itu ya. Maka konstituen mereka atau kader-kader mereka pecah. Ada yang mendukung Anies Baswedan, ada yang mendukung Ganjar dan sebagainya begitu kan. Apakah pertanyaannya apakah hanya petinggi-petinggi partai saja yang kemudian ya berlabuh kepada Pak Prabowo? Nah, itu pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Secara tidak langsung melihat kader-kader mereka, konstituen mereka yang sudah menyatakan ya langsung begitu kan ya, menyatakan dukungan kepada Ganjar Mahfud, kepada Anies Baswedan di situ begitu kan. Itu sudah menandakan ada kegelisahan dari internal itu begitu. Ada perpecahan di internal itu begitu. Sehingga apa yang terjadi ya, kita bocor alus di Tempo sudah membocorkan bagaimana Golkar itu pecah di situ begitu kan. Karena bukan seorang kader, seharusnya kan kader di situ begitu menjadi calon presiden atau wakil presiden. Karena efek ekor jas itu sudah menunjukkan bagaimana ya partai itu bisa menguasai, bisa menjadi pemenang di situ begitu kan. Tidak hanya pilpres begitu kan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Banyak muncul spekulasi yang katanya begitu kan ya. Yang katanya yang dianggap bahwa Partai Golkar dianggap gerbong kosong begitu kan. Ini jangan-jangan cuma elit Golkar aja yang mendukung Gemoy demi lepas dari jeratan hukum. Golkar pecah karena salah dukung ya Prabowo Gibran. Bahkan ya satu sisi ada yang mengatakan yang paling ringri begitu. Mereka melakukan ini terpaksa katanya. Karena di dapilnya kesulitan dapat suara. Itu sifatnya sementara sudah seizin para elitnya di pusat. Jangan terkecoh dengan gerakan semacam ini. Ini hanya siasat bulus ya. Cara-cara koruptor ya sebelum maling duit rakyat segitu. Caranya tarik simpati rakyat dulu katanya begitu. Itu komentar-komentar dari netizen. Artinya apa? Artinya bisa saja ada main dua kaki ya agar dapil-dapil mereka terpilih dan sebagainya, mendukung ini mendukung itu dan sebagainya begitu kan. Apakah seperti itu cara-cara mereka? Ternyata kalau kita melihat di 2019 cukup efektif mereka begitu kan. Ketika ada kader yang mendukung deklarasi dukungan ke sana sini ternyata cukup efektif begitu kan ya. Bahkan itu pemenang kedua begitu di Pilpres di 2019 begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini Partai Golkar kalau dianggap pecah maka kemudian bagaimana dukungan-dukungan kepada ya Prabowo Gibran? Ya bisa saja sebagai petinggi-petinggi partainya saja begitu kan. Kalau di bawah sendiri mungkin sudah memberikan kebebasan. Yang penting kan terpilih begitu kan. Kan intinya caleg seperti itu begitu. Sehingga apa yang terjadi selama ini Partai Golkar biasa dianggap ya gerbong kosong katanya begitu kan ya. Bahkan satu sisi mengatakan ya Bung Londong katanya begitu kan. Ya mah bebas katanya. Kumpul bareng dengan siapapun bebas katanya. Lambang Partai Golkar nggak ada. Nomor urut Partai Golkar juga nggak ada katanya begitu. Ini sih gimana katanya begitu kan. Ini komentar-komentar dari netizen. Artinya ya melihat dengan hal-hal seperti itu bisa saja simpatisan dari Golkar dan kader-kader Golkar di situ begitu. Tapi saya melihat bahwa kalau ini memang benar begitu apa yang disampaikan oleh bocor alus di situ begitu di Tempo juga mengatakan seperti itu begitu kan. Ada perpecahan yang kemudian ya bisa gaduh di internal mereka pribadi karena Golkar itu ya Airlangga dianggap gagal di situ begitu kan. Apalagi katanya begitu yang Pak Yusuf Kalla yang mendukung Anies Baswedan anak buah mereka banyak ikut ya Pak Yusuf Kalla katanya. Golkar pecah karena salah dukungan ya dukung Prabowo Gibran katanya. Ini
Puluhan anggota Partai Golkar, ormas hingga caleg yang tergabung dalam Kaukus Muda Beringin 03 membela untuk mendukung pasangan calon nomor presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres di 2024. Deklarator Kaukus Muda Golkar 03 Raffi Raperkasa Alamsyah mengatakan bahwa dukungan tersebut sekaligus sebagai bentuk protes terhadap kondisi internal Golkar yang diklaim kurang meyakinkan. Menurutnya, tidak ada figur dalam kontestasi Pilpres, buruknya proses dalam menentukan arah dukungan, hingga mismanajemen organisasi yang membuat Golkar terancam menjadi mediocre, katanya begitu kan. Jadi kalau kita berbicara itu bisa saja terjadi. Karena apa? Karena Pak Yusuf Kalla sudah mendukung Anies Baswedan. Banyak anak-anak buah Pak Yusuf Kalla begitu mulai dari bawah dan sebagainya begitu masih setia kepada Pak Yusuf Kalla, sehingga apa yang terjadi selama ini bisa ngikut mereka begitu kan. Jadi di Pak Ganjar ada, di Anies Baswedan Kalla, di Prabowo ada, ini gimana begitu kan? Kok ada semua begitu? Ini main 2 kaki atau 3 kaki dan sebagainya begitu. Ini mesti hati-hati di situ begitu ya. Dikatakannya sebagai partai politik besar dengan pengalaman panjang berkuasa, Golkar memiliki tradisi kaderisasi mapan, dihormati, namun semua itu berubah menjadi luka di hati para kader ketika penunjukan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapresnya. Bahkan dia menilai bahwa langkah tersebut disertai upaya pemaksaan struktur partai dan para calon legislatifnya hingga ke daerah untuk memenangkan Prabowo Gibran Hal itu bukan menyebabkan runtuhnya moral pengurus dan kader, namun juga tergerusnya sumber daya internal struktur partai dan caleg. Bahkan 2 hal fundamental yang mengancam kemampuan Partai Golkar dalam memenangkan pemilu legislatifnya. Bahkan satu sisi mengatakan bahwa kondisi inilah kata dia menggerakkan Kaukus Muda Beringin sejumlah fungsioner dari caleg Golkar untuk mengambil langkah menyelamatkan partai tersebut Sudah jelas mereka tujuannya adalah ingin menyelamatkan Partai Golkar agar Partai Golkar semakin satu sisi begitu kan pilih oleh rakyat bisa saja ini permainan-permainan yang terselubung di situ begitu. Jadi saya rasa masyarakat bisa bisa menilai seperti apa sih Partai Golkar itu sendiri begitu kan apakah nyongsep atau apa nanti begitu. Oleh karena itu, Kaukus Muda Beringin 03 menentukan arah politik dengan menolak keputusan DPP Golkar yang mendukung Prabowo Gibran. Bahkan dia pun mengajak semua elemen partai itu fokus dan bersatu menangkan Golkar dalam pemilu legislatif dan mengabaikan perintah pemenangkan Prabowo Gibran. Mungkin sudah tanda-tanda bahwa mereka kalah begitu kan. Kita lihat saja di situ begitu kan. Ini daftarnya fungsionaris DPP Golkar, ada Ton Abdillahas. Ini ada puluhan di situ. Wah, ini ada 27 begitu kan. Ada caleg di DPRD, DPD Golkar, caleg DPRD Banten. Ini banyak sekali caleg-caleg di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya Partai Golkar itu dianggap sebagai gerbong kosong hari ini karena situasi politiknya satu sisi tidak mendukung begitu kan. Mau mendukung Gibran gimana begitu kan ada Pak Jokowi masih kecil, bukan kader dan sebagainya. Tapi walaupun sudah masuk kader tapi kan secara instan begitu kan. Semuanya kan secara instan. Apapun yang diperoleh secara instan biasanya itu cepat cepat habis, cepat pokoknya semuanya yang serba instan itu cepat mereka begitu kan. Jadi kalau kita melihat dengan sebuah itu maka dianggap bahwa Partai Golkar ini dianggap gerbong kosong di situ. Ini karena Golkar itu sudah pecah begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.